Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik generasi muda yang sekarang digembleng di Universitas Airlangga. Kami salah satu guru besar Universitas Airlangga tentu menyambut dengan senang hati. Selamat datang juga di kampus Universitas Airlangga yang dikenal kolam kebajikan, kolam keluhuran, kolam pusat pengembangan pengetahuan, kolam kawat candra di muka dengan berprinsip belajar sepanjang masa untuk mengawal diri kita sebagai manusia khalifah Allah yang tentu mengutamakan spiritual maupun profesionalitas. Adik-adik yang luar biasa ini, Anda harus memuji syukur, alhamdulillah, berkali-kali pada Sang Pencipta. Karena satu bangku itu diperebutkan. Ada yang 20 kompetitornya, ada yang 10, bahkan ada yang lebih 20. Misal saja di prodi kedokteran, ada 2.000 yang ikut tes, tapi jumlah bangkunya cuma 40. Ini saya tekankan agar adik-adik sejak dini sadar bahwa adik-adik ini pilihan Sang Pencipta, penguasa alam. Nah, pada kesempatan ini kami lebih menekankan yang mandatnya memberikan kuliah kebangsaan. Saya spesifikkan sharing pengalaman hidup, bagaimana merespon proses kehidupan yang demikian unik, proses kehidupan yang sangat tinggi uncertainty-nya, tetapi ada kata kunci yang akan semua lakukan kalau itu dengan habluminallah dan habluminanas dengan bagus, akan tercapai sesuai dengan mimpi kalian semua. Mimpi kalian semua, mimpi kalian semua. Ya, saya Joko Santoso yang kebetulan diamanai oleh Yang Maha Kuasa untuk menjalankan sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga. Asalnya dari Fakultas Kedokteran, tepatnya di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Tapi dalam kaitan ini, sharing kehidupan itu originally suatu journey, suatu perjalanan adik-adik. Kami mengharapkan ini bisa menginspirasi kalian. Kalian adalah generasi milenial. Yang tepatnya itu generasi milenial diawali yang pada kelahiran 1980 sekian sampai 1990 sekian. Adik sudah setelah itu mengenal bagaimana kemajuan teknologi informasi, ilmu pengetahuan humaniora. Sungguh suatu era yang sangat dininakbobokkan oleh kesejahteraan
dari keberadaan teknologi dan informasi. Dan sekaligus sangat miris atau sangat mengkhawatirkan apabila itu tidak dikendalikan oleh hati nurani. Itu sebab sebelum adik-adik mendapatkan pusaka sebagaimana himne Erlangga, pusaka yang sakti ini harus difondasikan dengan bagus karakter yang luhur, karakter yang santun, karakter yang bijak, dan sejenisnya, agar pusaka ini bukan untuk mencederai, bukan untuk memperdaya, tetapi untuk kemaslahatan umat, agar umat semakin sejahtera, untuk tetap selalu sehat, sehat spiritual, sehat emosional, sehat fisik, sehat intelektual, ya. Yang 4 atau 5 ini harus dipenuhi. Yang utama adalah suatu fisik yang sehat spiritual, yang sehat emosional, ditunjang oleh sehat sosial dan sehat intelektual. Itu suatu keharusan yang harus didirijen oleh adik-adik sendiri. Selama di muka proses ini, manfaatkan waktu ini dengan betul-betul. Karena gemblengan ini tidak akan terulang lagi pada kalian. Ingat, pada kalian. Kalian adalah generasi harapan bangsa untuk menggantikan senior-senior sekarang ini yang sedang duduk di mahaguru besar, yang sedang duduk di teacher yang senior, guru-guru senior yang sangat luar biasa kepiawaian kepandaiannya, kepiawaian skill kehidupannya, kepiawaian sopan santunnya, dan sejenis nilai-nilai luhurnya. Maka dari itu, kami yang dapatkan mandat ini agar bisa langsung membumi, terinternalisasi pada kalian semua yang baru saja masuk ya di Universitas Erlangga. Ingat, Erlangga demikian saktinya. Posisi di internasional di 369 yang tentunya tahun depan semangatnya harus lebih baik lagi. Lebih naik lagi tingkatannya. Dari 1000 universitas yang ada di dunia yang sudah terseleksi 1000, maka Erlangga dengan niat luhurnya harus terbang pada ketinggian yang semakin tinggi, di mana adik-adik ikut berkontribusi nantinya. Karena apa? Karena ketika dikatakan world class university adalah universitas harus bisa mencetak SDM tidak hanya pinter, tetapi SDM yang berhati luhur dalam proses transformasi diri untuk menggantikan senior-seniornya. Adik-adik generasi muda yang dicetak di Universitas Erlangga perlu ketahui bahwa pendidikan itu tidak sekedar mengasah intelektual. Boleh saja indeks prestasinya itu 4 atau di bawah dikit lah enggak apa-apa. Tetapi apa artinya 4 itu kalau enggak bisa dipetik oleh bangsa Indonesia? Tidak ada artinya. Itu bukan alumni Universitas Erlangga. Kalian dididik sekitar 4 tahun. Ada yang 3 tahun untuk yang diploma 3. Ada yang 3,5 tahun untuk sarjana kedokteran dan sejenisnya.
ada yang 4 tahun. Yang pada intinya nanti lulusan Erlangga ya harus ada 6 hal penting yang melekat pada diri kalian yang nanti memakai baju alma mater Universitas Erlangga. 1. SDM keluaran Erlangga sejak dini dikenalkan sebagai posisi pelayan yang excellent. Pelayan excellent positioningnya itu di posisi kewajiban melayani. Haknya nomor sekian. Dan itu dibawa sampai hayat di kandung badan. Berkewajiban untuk melayani. Di mana saja kelak nanti kalian itu lulus. Entah itu di Indonesia, entah itu di regional, entah itu di luar Asia Pasifik. Jadilah pelayan yang excellent. Pelayan yang excellent itu tidak pandai di intelektual. Tapi heart-nya itu adalah heart emas. Ketika dua ini yang dikemas bajunya dengan spiritual yang luar biasa, mentalnya yang luar biasa, maka dalam berkompetisi dalam segala kondisi, adik-adik selalu jadi the winner insya Allah. Yang pertama tadi ingat, pelayan yang excellent. Itu terdiri dari apa saja? Ada 5 hal, tadi kan saya bilang 6. 1 posisi pelayan yang excellent. Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam. Nah. Yang kedua, untuk menjadi pelayan yang sangat bagus dan santun, maka kuasai ilmu yang Anda tekuni. Saat ini kuasai ilmu tergantung prodi, tetapi ada muatan kolaborasi education. Kolaborasi education itu memadukan tidak hanya prodi kalian, tapi sekelilingnya yang hampir sama itu digabung untuk diajak berkolaborasi. Kalau bisa lagi, lebih lagi, area 1 sudah diajak bergabung, area 2 bergabung, area 3 bergabung. Yang intinya interprofessional education. Kalau bisa interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin, agar capaian layanan yang paripurna itu dipetik oleh yang membutuhkan. Dipetik oleh yang membutuhkan. Permasalahannya, yang membutuhkan level apa? Tidak pandang bulu. Level apa saja, yang penting bersifat inklusif. Inklusif ini adalah sunatullah. Inklusif ini sunatullah. Ada yang dilahirkan dari ras Jawa, ada dari ras yang ada di Medan, ada yang Ambon, ada yang dari Papua, ada saudara kita dari Sumatera. Pokoknya intinya itu kita bersaudara yang namanya inklusif. Belum lagi kalau kita masuk tatanan global, itu juga inklusif. Saudara kita, umat manusia yang sama menekankan rasa kasih sayang dan tolong menolong. Karena apa? Interconnectingnya itu tidak hanya nasional. Interconnectingnya tidak hanya ASEAN, tidak hanya Asia Pasifik, tetapi antar benua. Maka disebut world class university. Perspektif universalnya, bagaimana proses yang kita berikan yang terbaik, yang dirasakan oleh yang membutuhkan, itu mempunyai added value. Ada nilai tambah, lebih sejahtera, lebih tenang,
lebih manusiawi, pokoknya lebih-lebih yang positif. Itu yang namanya perspektif internasional. Proses bisa berbeda, tetapi outputnya harus added value-nya berlipat-lipat. Itulah universal point. Tentunya penguasaan ilmu pengetahuan yang bagus mulai dari basic sampai ke spesifik, artinya pengembangan ilmu, multidisiplinnya juga sangat bagus, kedalamannya juga sangat dikuasai, skup area lebarnya juga dikuasai. Maka akan menjadikan peluang pelayan yang sangat excellent itu ada di genggaman tangan kita. Yang kedua, kemudian yang ketiga, pelayan yang excellent ya, selain didukung oleh pengetahuan basic yang kuat dan pengembangan ilmu yang multidisiplin tadi, ya, itu selalu menghitung berdasarkan data kehidupan yang melekat. Contoh nih, Prof. Joko misal saja. Pada saat masa kecil, itu digembleng kawat candra di muka. Yang betul-betul jatuh bangun dalam kehidupannya. Jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi selalu bangkit, semakin kuat bangkitnya. Ya, ada sakit semakin cepat sembuhnya. Karena memandang kehidupan bukan suatu destinasi. Memandang kehidupan itu suatu journey. Nah, kalau itu kita sepakati suatu journey, yang ke suatu journey ini ketidakpastiannya demikian tinggi, maka kunci utama adalah kuatkan doa di atas rel profesionalitas. Kuatkan doa ya di atas rel profesional. Artinya apa? Artinya niatnya ini adalah niat luhur. Niat kita itu adalah niat untuk menolong sesamanya, ya toh, yang nantinya akan menghasilkan suatu added value untuk kesejahteraan. Itu penting sekali adik-adik. Sehingga penguasaan dari data kehidupan di sekitar kita itu harus dikuasai. Kerennya itu adalah evidence based. Data bilang apa? Kalau datanya kita kumpulkan arahnya pada ordinat A, harus diarahkan ke A. Kalau datanya kita kumpulkan setelah dianalisis, kemudian setelah disintesis, ketemu ordinatnya itu di B, ya arahkan ke B. Karena apa? Karena itu petunjuk ilahi, petunjuk dari Tuhan. Yang jangan disepelekan. Maka dari itu nilai luhur itu termasuk apa? Termasuk kepekaan, termasuk perhatian. Supaya eling dan waspada, ingat akan Tuhan, waspada dalam melakukan. Jadi evidence based istilah kerennya adik. Itu 3. Lalu yang keempat apa? Yang mendukung SDM yang memposisikan pelayan yang excellent. Yang keempat itu adalah profesionalitas. Profesionalitas itu yang bagaimana? Profesionalitas itu ya, itu paham. Regulasi yang berlaku itu apa? Etika yang harus kita pegang itu apa? Kemudian kolaborasi yang harus kita untai bagaimana? Jadi di dalam profesionalitas itu ada kandungan etika. Kita tahu prinsip etika itu ketika ada orang yang membutuhkan, beri yang terbaik. Itu salah satu unsur etika. Dan ketika memberi, ya jangan memperdaya, ikhlaskan saja. Supaya apa? Supaya yang kita berikan yang terbaik itu diridhoi oleh Allah. Kalau demikian, maka added value-nya berlipat-lipat.
Bukan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3 kali 3 itu secara logika kan 9. Tetapi dalam kehidupan yang diridhoi Allah, itu 3 kali 3 bisa 100, bisa 1000, bisa 3000, bisa 10.000. Itu adalah domain atau ranah dari kekuasaan ilahi. Jadi itu yang keempat. Dalam kandungan etika itu begitu. Nah, elemen yang berikutnya dalam etika itu ada kandungannya, yaitu otorite. Otorite itu adalah utamakan yang membutuhkan itu apa yang dibutuhkan itu. Jadi klien itu membutuhkan apa. Nah, ketika kita memberi yang terbaik, itu biasanya ada pilihan A, pilihan B, pilihan C gitu. Nah, itu kepiawian dari jam terbangnya seorang profesional yang melayani. Nah, setelah diterangkan dengan bagus, A itu keuntungannya ini, kelemahannya ini, B keuntungannya ini, kelemahannya ini, C keuntungannya ini, kelemahan ini. Sudah dihayati dan dipahami oleh klien, oleh yang membutuhkan, berikan kebebasan untuk memilih. Tapi ingat, itu harus sudah menjadi pengertian yang sangat bagus oleh yang menentukan. Karena ini mempunyai konsekuensi pada justice nanti. Justice-nya itu yang keempat, ini tadi yang ketiga, yang keempat, itu adalah ketika itu kita butuh, ya sama pilihan itu bagaimana sesuai dengan kondisi kehidupan yang kita rasakan saat kita mendapatkan suatu kesulitan kehidupan. Nah, itu elegan ini namanya. Jadi biasakan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang luhur ini dari detik, dari menit, dari hari, dari minggu, dari bulan, tahun, biasakan terus sehingga ini terpola dalam behavior kita. Behavior yang bagaimana? Ya behavior yang bermartabat sebagai manusia yang sebetulnya untuk kemaslahatan umat kita ada. Itu adalah tentang profesional dari perspektif etika. Dari perspektif regulasi, regulasinya itu ada regulasi lokal, ada regulasi nasional, ada regulasi ASEAN atau regional, dan regulasi internasional. Semuanya ini harus kita pahami. Tapi pada spelling tertentu, ada proporsi tertentu, itu bisa dilakukan asal ada reasoning yang sangat bagus. Karena kalau itu dipaksakan bukan way out yang tepat. Lah itu porsi dari sang supermaster. Bagaimana itu bisa sang supermaster? Ya kuasai skill yang bagus, kuasai ilmu dasar yang bagus, kuasai komunikasi yang bagus, kuasai investasi yang bagus. Karena ini akan didukung oleh yang baru saya sebut. Itu yang namanya pemikiran out of the box. Nah, seorang alma mater Universitas Airlangga dilatih untuk pada space-space itu tertentu. Jadi out of the box. Maka dari itu visi misi Airlangga salah satunya jadi pionir dalam pengembangan keilmuan. Entah itu pengembangan ilmu sains dan teknologi, entah itu pengembangan ilmu kesehatan, entah itu pengembangan ilmu sosial humaniora, dan sederajatnya. Itu dimandatkan oleh Universitas Airlangga bagi siapa saja yang memegang suatu pusaka alma mater Airlangga. Salah satunya jadi pionir. Nih kasih contoh. Yang sangat terkenal itu Steve Jobs. Yang sangat terkenal Steve Jobs. Itu menekankan pada out of the box.
keberaniannya dalam langkah, itu rasa percayanya diri sangat tinggi. Itu tidak mungkin dilakukan ketika seorang Steve Jobs yang luar biasa berkarya, salah satunya dari phone yang pintar, smartphone yang luar biasa itu. Tidak membiasakan seperti yang saya sebutkan tadi, maka tidak akan mungkin itu mendapatkan suatu poin yang selevel Einstein bahkan itu. Masuk dalam kelompoknya Einstein. Suatu karya kreativitasnya, suatu karya inovasinya. Demikian dampak globalnya. Sampai mengkontraksikan waktu yang tadinya 10 tahun hanya cukup setahun, hanya cukup 3 bulan. Itu mempercayai bahwa potensi yang terkandung itu pemberian Sang Pencipta. Pemberian Sang Pencipta. Itu adalah anugerah. Itu adalah hidayah. Maka dari itu potensi-potensi yang terkandung ini harus diletakkan kepada keyakinan kita diciptakan oleh Allah ya untuk mematurkan potensi yang bagus itu, kejeniusan kita yang di posisi mana, kita eksplorasi. Nah, Anda ini sekarang ini dalam proses Kawacandra rasakan, hayati, nanti akan menemukan keyakinan diri di mana talent yang paling cocok yang diberikan oleh Allah yang luar biasa pada Anda ini. Itu mengenai masalah out of the box dalam menghadapi regulasi yang tidak bisa ya dilakukan karena complexity case-nya sangat luar biasa. Nah, itu harus berpikir out of the box. Nah, itu creativity, inovasi. Anda harus mencapai titik tertentu itu. Dan yang terakhir, yang keenam, tadi setelah profesionalitas, itu adalah holistic thinking, systemic based thinking. Jadi berpikirnya 360 derajat. Keuntungannya seberapa, kerugiannya seberapa. Dianalisis, dihitung dengan baguslah. Karena apa? Karena ini adalah suatu ya layanan yang sangat mempengaruhi kredibilitas kita sebagai seorang saintis. Kredibilitas kita sebagai seorang profesional yang luar biasa dipertaruhkan. Kalau ini tidak dipegang teguh nilai-nilai luhur dan dikemas dalam bentuk doa yang sangat melekat. Jangan berharap jadi the winner, jangan berharap. Orang-orang yang terkenal itu selalu demikian. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kami yang meyakini output yang sungguh extraordinary. Yang sungguh sangat mengesankan. Itu bukan dari manusia. Hanya dilewati seseorang itu. Contoh Alexander Fleming. Enggak bermimpi dia menemukan suatu jamur antibiotik. Enggak bermimpi. Tapi karena Alexander Fleming itu tiap harinya sebagai saintis, sebagai periset yang sangat menghayati, yang selalu berefleksi diri, yang selalu bertanya dalam perenungan, dalam berimajinasi, maka turunlah anugerah pada Alexander Fleming. Demikian Einstein pun demikian. Steve Jobs pun sama. Tidak ada orang-orang brilian itu tidak penuh optimistik. Mengapa saya sebut optimistik? Karena optimistik itu lawannya pesimis. Kalau optimistik itu energi positif, maka lawannya itu energi negatif. Kita pegang bahwa optimistik itu adalah petunjuk yang maha kuasa. Pergi ke sana, optimistik saja, jangan pesimis. Karena optimistik itu hidayah akan diberikan pada kita semuanya. Jadi adik-adik, nilai luhur salah satunya adalah berjiwa besar, adalah optimistik, adalah saling menghormati, adalah saling menolong,
adalah saling pemaafan. Karena manusia itu lemah. Menjadi ada itu karena hidayah. Sekali lagi, menjadi ada itu karena hidayah. Dalam abad 21, teknologi informasi sungguh perkembangannya sungguh luar biasa. Yang tadi saya sebut sekali lagi pedang bermata dua. Kalian harus piawi untuk menggunakan sarana teknologi informasi yang penuh kemanfaatan. Kalau nanti kalian jadi general manager, tunjukkan kesantunan Anda. Tunjukkan bahwa Anda itu seorang leader yang sangat penuh amanah menjalankan hablum minallah dan hablum minannas. Itulah alumni Universitas Airlangga. Itulah satria-satria Airlangga sebagai pionir dalam pemecahan segala kehidupan manusia dan lingkungannya. Adik-adik yang sedang digodok dalam kawah Chandra di muka Universitas Airlangga, kalian ini akan terekspos, akan terpapar dengan yang namanya perspektif pendidikan. Pendidikan pada intinya memberdayakan. Memberdayakan dari tidak berdaya menjadi berdaya. Itu adalah Anda akan dapatkan di Universitas Airlangga yang luar biasa ini. Ya. Nah, pada perspektif pendidikan Anda nanti akan mendapatkan sesuatu dari pemberian senior-senior sebagai senior teacher, sebagai senior researcher, sebagai senior instruktur atau mentor, apapun sebutannya itu, mendampingi kalian. Dan apa yang kami katakan ini ada 6 mandat yang diberikan oleh UNESCO dalam mencetak sumber daya manusia. Pertama, dari tidak tahu menjadi tahu. Berarti kalian nanti dari tidak menjadi dokter menjadi dokter. Dari tidak menjadi ekonom menjadi ekonom. Dari menjadi notaris menjadi notaris. Yang tidak notaris menjadi notaris. Ini suatu contoh-contoh yang nantinya ini akan Anda dapatkan 4 tahun kemudian. Ya, dan itu berlangsung dari tidak tahu menjadi tahu. Ketika sudah tahu harus dipahami sampai mengerti betul. Mandat keduanya itu. Yang mandat ketiga apa? Mandat ketiga itu ya ketika sudah memahami betul ya harus dilakukan dan dihayati. Lakukan sekali jatuh, nggak bisa. Maka yang ketiga kali baik. Yang kelima kali semakin bagus. Yang ke-10 kali semakin bagus lagi. Pada intinya harus improving pada skillnya. Karena ini adalah implementasinya dari konsep yang Anda dapatkan oleh para senior-senior kalian. Itu skill yang dilakukan untuk mengimplementasikan ilmu yang Anda dapat. Mandat keempat, tadi mandat ketiga itu harus mengerjakan. Mandat keempat itu adalah menjadi to be yang betul-betul seorang expert. Jadi menjadi expert itu mempunyai tanggung jawab besar. Diberikan kebebasan tapi diikat dengan tanggung jawab. Diikat dengan tanggung jawab. Contoh, seorang hakim yang lulusan sarjana hukum. Itu orang mempercayakan bahwa ini dengan kepiawaian ilmunya, dengan pengalamannya, memutuskan sesuatu perkara yang sangat justice, yang dikemas dalam bentuk spiritualitas yang sangat excellent. Maka tubinya itu tubi betul. Taunya bagaimana? Ya dilihat aja. Imbang enggak, link and match enggak antara output dan proses.
prosesnya efisien dan efektif, outputnya itu adalah ketenangan, kenyamanan, ketertiban sosial, dan bla bla bla, dan sebagainya. Jadi to be, itu yang keempat. Yang kelima, kalian digodok di kawat candra di muka, harus mampu living together. Itu mandat yang kelima. Living together yang bagaimana? Oke, kalian adik-adik yang dari Papua, NTB atau yang jauh dari Surabaya tentu akan kos. Nah di situ kos itu mesti ada lingkungan. Lingkungan di RT, RW, lama-lama menjadi area membesar. Dan itu lingkungan itu tidak hanya sekumpulan umat, tetapi ada alam jagat. Ya, entah itu aspek udara, entah itu aspek darat, entah itu aspek air. Ini living together ini menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai expert. Ya, sebagai expert ya, Dik. Nah, itu dilatih di kawat candra di muka ini. Salah satunya nanti dikenalkan program Sustainable Development Goals. Sustainability Development Goal. Adanya tujuan pembangunan berkesinambungan. Pembangunan pendidikan, pembangunan proses cetak sumber daya manusia yang berkelanjutan, yang didasari niat luhur lagi. Makanya tagline-nya dari Universitas Airlangga, Excellent with Morality. Dengan didukung oleh langkah hebat Pak Rektor kita Profesor Nase memberikan semacam kata hebat punya arti. Hanya itu adalah humble. Helpful bisa jadi. Pokoknya sebangsanya. Sopan, santun, penuh perhatian, sering menolong, sangat empati, sangat bersimpati. Itu H pertama. Kemudian yang kedua excellent. Nah, excellent itu mencakup knowledge. Excellent ini mencakup skill, excellent ini mencakup attitude. Nah, ketiganya ini dirangkum dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Itu selalu begitu. Ya, he. B itu brave. Brave itu keberanian. Orang berani itu karena tahu. Artinya apa? Melangkahnya itu terukur, terhitung. Risiko-risikonya. Kerugian apa saja. Apakah banyak untungnya daripada ruginya. Apakah sudah tepat arahnya. Lah itu brave itu tidak hanya asal-asalan. Asal-asalan kan bodoh nekat, tidak. Jadi itu keberanian itu yang terukur maksudnya, brave. Jadi penguasaan kembali lagi pada penguasaan ilmu dasar, penguasaan pengembangan konsep, kemudian penguasaan data evidence base, kemudian komunikasinya, pokoknya dihitunglah semuanya tadi yang ada 6 domain kompetensi dari seorang sumber daya manusia yang sangat siap bertransformasi diri menuju kemaslahatan umat. Itu brave ya. Termasuk take risk, mengambil risiko pada saat situasi khusus, situasi sulit, tetapi lulusan Airlangga piawi dalam menyelesaikan kasus sulit ini dan berani mengambil keputusan. Ya, loss-nya kecil, jadi kegagalannya itu kecil. Dari 100 paling ya 1. Kalau 1 itu ya namanya kita ini kan manusia. Ya kita toleransi. Tapi jangan sampai 100 melompatnya gagalnya 10, gagalnya 15, jangan. Lulusan Airlangga tidak begitu. Jadi minimal risiko loss-nya itu. Brief ya, Dik. Kemudian A-nya ya H-E-B-A. Agile. Agile itu lincah. Berarti powerful.
Powerful itu berarti optimistik, energetik, antusiasmenya itu antusiasnya luar biasa. Bergairahnya sangat luar biasa karena ada di domain optimisme. Nah, itu berkaitan dengan optimisme itu disukai oleh yang namanya Steve Jobs. Dalam kondisi jatuh, tenang saja seorang Steve Jobs. Dalam kondisi dipecat, tenang saja. Selalu punya keyakinan bahwa pemerasan hasil olah pikir, kreativitasnya, inovasinya dikemas dengan publicity yang luar biasa. Yang awalnya itu dicemooh, tapi karena keyakinan Steve Jobs menjadi produk yang luar biasa. Patut kita ambil untuk menginspirasi kita semuanya. Bahwa ternyata sudah ada janji dari Allah yang maha pemurah, maha kasih, yang maha segalanya. Ketika kita itu niatnya itu luhur, ya, kemudian usahanya itu sangat profesional. Masalah hasil tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tentunya dalam journey kehidupan yang tadi saya katakan, suatu kehidupan itu ada jatuh bangun, bagaimana kita meresponnya, bangkitnya bagaimana mengantisipasi rasa sakitnya. Dan itu semua satu paket, tidak bisa terhindarkan, kita tidak bisa mundur, maju terus. Nah, karena kita dikasih akal budi, kita optimalkan. Ya, kita optimalkan. Dan yang terakhir, tadi itu agile, adalah T-nya transcendent. Transcendent itu adalah spiritualnya. Jadi adik, dalam masalah domain spiritual, sangat personal experience-nya. Tetapi kita punya keyakinan, kebiasaan tiap detik, tiap menit, tiap hari untuk berdoa. Doa itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Jangan itu dianggap kira-kira, wah gak usah. Ya mesti aja, harus berusaha. Tapi dengan langkah yang sama, hasilnya berbeda jauh, itu Anda jangan ngeluh. Kalau itu yang sangat aktif untuk berdoa, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kamu jangan iri sampai seberapa kamu kekuatan doamu itu pada yang pencipta itu. Nah itulah transenden itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Sesungguhnya dari tidak ada menjadi ada, itu sudah harus kita yakini. Tuhan Maha Besar itu termasuk kita itu tidak boleh frustasi. Termasuk kita itu harus struggle. Termasuk kita itu optimistik di kala yang sulit. Optimis. I will be the winner. Ya jadi pemenang. Imajinasinya the winner. Tapi tidak boleh lazy. Harus rajin. Ya, harus rajin belajar, harus rajin berlatih. Dan itu semuanya dikemas dalam kerangka profesionalitas. Maka apa yang dikatakan suatu pepatah. Pepatahnya begini adik-adik. Jadi ketika kalian ingin memetik hasil dalam 3 bulan, maka tanamlah padi. Kalau kita ingin memetik hasil dalam 5 tahun, maka tanamlah pohon cengkeh. Tapi kalau kita ingin memetik forever, tiap hari memetik, kembangkan sumber daya manusia. Salah satunya adalah kita termasuk dalam kelompok itu. Maka apa yang dikatakan kehidupan itu adalah suatu proses perjalanan di mana sangat dinamikanya sungguh luar biasa. Kita tidak akan ragu bahwa kita selalu ada dalam kesejahteraan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Itulah manusia yang bertakwa. Bertakwa artinya bahwa kita mengakui Tuhan Maha Esa. Bertakwa bahwa kita menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bertakwa itu artinya
menjalankan hablum minanas. Nah, hablum minanas ini tidak hanya cukup sesama umat, tetapi lebih dalam lagi tanggung jawab ekosistem yang ada di dunia alam jagat ini. Kita adalah manusia yang berakal budi, tunjukkan bahwa karya kita penuh manfaat. Tidak hanya penuh manfaat untuk umat, tapi untuk alam semesta. Selamat belajar adik-adik di Universitas Airlangga yang kita cintai. Salam UNER hebat. Universitas Airlangga, excellent with morality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.